Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, beliau memberikan permisalan bulan Ramadan itu seperti fasli syita, seperti musim dingin. Nah, kita nggak merasakan musim dingin. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah perjalanan ke Eropa, ya, ke Turki, ya, ke Palestina, ya, mungkin pernah merasakan musim dingin itu, ya. Bagaimana dingin sangat terasa gitu, ya, hujan sehari-hari, bahkan salju. Pokoknya repot berat. Orang kalau mau masuk musim dingin sudah persiapan macam-macam, ya. Karena aktivitas juga terbatas. Tapi begitu selesai musim dingin, ya, tumbuh-tumbuhan menghijau, ya, tanam-tanaman petani ini subur, air di mana-mana. Jadi orang berharap datangnya musim dingin bukan karena musim dinginnya yang mereka inginkan, setelah musim dingin itu. Kita sangat berharap dengan Ramadan, meskipun di sana harus puasa, bangun malam, tilawatil Quran, bahkan ada iktikaf nanti. Tapi kita terima itu. Kenapa? Kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan di balik itu semua. Insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ya keutamaan-keutamaan Ramadan? Ya tentu sangat banyak, saya sebutkan kalau bisa nanti 5, ya. Yang pertama, ini flashback, ya, ini untuk mengingatkan kita kembali, penyegaran biar paling tidak semangatnya agak meningkat gitu menyambut Ramadan. Yang pertama, yang kedua ada dalam hadis, ya. Yang pertama, kita di bulan Ramadan dimudahkan untuk melakukan amal soleh, ya. Itu terasa betul. Puasa ringan insya Allah, ya. Beda rasanya dengan puasa Senin Kamis, karena semuanya juga puasa, dimudahkan. Orang yang tidak biasa ke masjid, orang yang jamaah itu abu talon, ya, kadang mau kadang tidak. Di bulan Ramadan tidak hanya jamaah sholat wajib, bahkan jamaah tarawih 11 rakaat, 23 rakaat pun mau, gitu. Ini terlihat yang tiada biasa membaca Al-Quran, baca Al-Quran, sedekah juga dia mau. Kita dimudahkan di bulan Ramadan itu untuk beramal. Ini yang pertama. Yang keduanya apa? Pembebasan dari neraka, itkun minanar. Ini saya dua ini sekaligus karena hadisnya ada dalam hadis yang sama. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan." Apabila masuk pertama bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin, maka setan-setan, ya, jin-jin jahat itu dibelenggu, gitu. Wa ghuliqat abwabun nar, kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Wa falam yuftah min hubab, ya, min habab, tidak ada pintu satupun yang masih terbuka. Wa futihat abwabul jannah falam yuhlaq min halbab, ya. Kemudian pintu surga semuanya dibuka, tidak ada satupun, falam yuhlaq minha babun, ya, satupun tidak ada yang ditutup, semuanya dibuka. Wa yunadi munadin, kemudian ada yang menyeru di malam tersebut, ya. Ada yang pernah dengar seruan malam pertama bulan Ramadan, ya? Ada yang pernah dengar Ramadan? Ada malam itu seruan, ya, cuma kita nggak dengar. Tapi Rasulullah ngabarkan, ini hadisnya sahih, ya. Di malam pertama bulan Ramadan ada seruan, ya, ya baghiya asyari, ya baghiyal khairi aqbil, ya, ya baghiya al khairi aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, hayu sini, ya, aqbil, mendekatlah, datanglah. Ini wa ya baghiya syarri aqsir, wahai orang-orang yang masih pengen yang jelek-jelek, ya, aqsir, tahan, ya, tahan, benar-benar puasa itu. Walillahi utaqa minan nar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki orang-orang, ya, yang akan dibebaskan dari neraka, wadzalika kullalailah,
dan itu akan diumumkan setiap malam selama bulan Ramadan. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam bishawab. Ada riwayat mengatakan 600.000 setiap malamnya. Di malam terakhir atau di malam Lailatul Qadar seluruh bilangan itu dijumlahkan, ya, dibebaskan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ada pembebasan. Ya, semoga nama kita sudah pernah disebut ya di Ramadan dulu. Fulan bin Fulan itkun minanar, ya, terbebas dari neraka. Fulana binti Fulan terbebas dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Kalau belum pernah disebut, mudah-mudahan Ramadan besok masih ketemu bisa disebut ya. Amin ya rabbal alamin. Ini bulan dibebaskannya sebagian hamba-hamba Allah dari api neraka. Sudah diiklankan. Kalau sudah pernah diiklankan berarti sudah, ya, dapat kepastian. Allah kan yang maha tahu. Cuma sayangnya kita nggak dikasih tahu bocorannya. Kalau dikasih tahu nanti, wah, jamin surga iki maksiat maning, wah nanti bahaya malah itu ya. Oke. Ya, jadi ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita optimis, mudah-mudahan, atau berharap secara serius mudah-mudahan nama kita termasuk, sehingga berusaha betul malam-malam Ramadan juga puasa, ya. Jangan puasa siang harinya itu ya nahan-nahan, begitu malam wah lagi ora puasa gitu. Tidak, full ya, siang malam kita puasa. Ya, malam puasa lain-lain ya, ini kan anggota badan juga harus puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis tadi sudah ada keutamaan setiap malam, ya, pembebasan hamba-hambanya dari api neraka. Tidak semuanya, tapi ada nama-nama yang disebutkan. Terus dimudahkannya kita tadi karena Allah bantu kita. Jin yang biasa menggoda dibelenggu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang maksiat itu kan faktornya dua. Satu, hawa nafsu, dua, setan, ya kan? Jadi orang yang nafsunya jelek itu setan cuma ngipas-ngipas saja itu sudah jalan itu ya. Bahkan setan cuma lihat sudah jalan. Tapi setan nggak mau mereka maksiat biasa, tumpangi lagi gitu. Ya, biar maksiatnya lebih dahsyat gitu. Nah, intinya mereka lepas saja, orang dengan hawa nafsunya itu sudah melakukan kesalahan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung mengajak pada kejelekan. Itu kenapa masih banyak orang bermaksiat meskipun setan-setan dibelenggu. Kemudian ada tafsiran berikutnya, setan-setan yang dibelenggu itu tidak semuanya, tapi pentolan-pentolannya. Terus secara nalar lagi, kalau cuma dibelenggu, ya kan, dibelenggu itu kan dicancang, ya. Rasulullah tidak mengatakan mereka berhenti menggoda, kan tidak. Artinya meskipun dibelenggu masih mungkin bisa menggoda apa tidak? Mungkin, cuman godanya tidak sekuat saat bebas itu. Intinya kita saksikan di lapangan maksiat di bulan Ramadan masih ada. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ketika masuk bulan Ramadan kita pasti lebih semangat dalam amal soleh, ya, dalam meninggalkan maksiat. Itu bukti Allah telah mengkondisikan kita di bulan ini untuk berubah. Jadi di antara maksud daripada Ramadan, ya, maksud Allah membuat Ramadan puasa wajib di dalamnya, pasti ada maksudnya. Nanti Allah terangkan sendiri, la'allakum tattaqun, ya. Allah sendiri mengatakan la'allakum tattaqun, ya. La'alla itu litahiyah, latahiyah agar kamu gitu. Bahkan kalau sudah la'alla itu dalam Al-Quran artinya pasti akan jadi, ya. La'alla itu artinya agar gitu kan, mudah-mudahan. Tapi kalau sudah la'alla dalam Al-Quran pasti jadi. Yang penting apa? Dituruti. Puasa sebenar-benarnya pasti jadi. Bertakwa, ya. Jadi harus ada perubahan. Puasa harus membawa perubahan. Kalau puasa tidak membawa perubahan, berarti cuma dapat haus dan lapar, ya. Mau sudah haus lapar sebulan itu ya, nggak ada perubahan, nggak dapat apa-apa. Orang yang tidak paham maqasidu asyariah misalnya, atau maqasidu siyam, keutamaan Ramadan, akan memasuki Ramadan biasa-biasa saja atau bahkan dengan berat hati. Begitu keluar Ramadan, detik-detik mau keluar Ramadan berbunga-bunga, senang gitu ya. Ada yang merasa seperti itu? Ini hati kecil kita yang akan jawab. Muslim mestinya senang ketemu Ramadan, itu harus. Kalau tidak seperti itu, ada sesuatu masih dalam hati kita. Ayo kita perbaiki bareng-bareng.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama.